You stupid bitch, you filthy slut! Did you fuck with me? Hello, Andy. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Video kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding, yaitu Child's Play. Film yang dirilis pada tahun 1988 ini menceritakan tentang boneka yang dirasuki oleh roh manusia dan kemudian melakukan banyak pembunuhan yang sangat sadis. Bagi kalian anak 90-an, pasti tidak asing lagi kan dengan sosok boneka tersebut? Ya, boneka tersebut adalah Chucky. Chucky digambarkan merupakan boneka yang sangat laknat dan selalu punya cara yang kejam untuk membunuh korbannya. Ini dilakukannya lantaran dia telah dirasuki oleh arwah pembunuh berantai atau bisa dibilang juga seorang psikopat. Oleh karena itu, dia pun selalu membunuh korbannya tanpa rasa kasihan sama sekali serta tidak ada penyesalan sekalipun. Nah, kira-kira bagaimana kisah boneka laknat tersebut? Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia videonya. Cerita film ini diawali oleh seorang detektif bernama Mike Norris yang sedang mengejar pembunuh berantai paling dicari-cari. Pembunuh yang bernama Charles itu telah melakukan banyak pembunuhan yang sangat sadis selama beberapa tahun. Dalam kurun waktu itu, Charles selalu lolos dari kejaran polisi dan baru sekaranglah dia berhasil ditemukan. Nah, untuk kabur dari polisi itu, Charles pun kemudian berlari ke temannya yang telah menunggunya di dalam mobil. Namun, karena ketakutan melihat mobil polisi datang, temannya itu pun kemudian kabur dari sana dan meninggalkan Charles yang sudah terluka akibat ditembak oleh Mike. Spontan, Charles pun langsung panik sepanik-paniknya dan kemudian dia masuk ke toko mainan yang ada di depannya. Di dalam toko itu guys, Charles tertembak lagi untuk kedua kalinya yang membuatnya perlahan-lahan mulai kehilangan banyak darah. Karena tahu sebentar lagi akan koit, Charles kemudian berusaha memindahkan jiwanya ke sebuah boneka yang saat itu sangatlah populer, yaitu boneka Good Guy. Loh, kok bisa dia memindahkan jiwanya ke sebuah boneka? Emang dia punya ilmu apa bang? Nah, jadi guys, Charles ini pernah belajar ilmu voodoo pada seorang pria kulit hitam yang bernama John. Voodoo sendiri digambarkan di film ini merupakan ilmu hitam atau ilmu sihir yang dapat digunakan untuk berbagai hal. Mulai dari menyantet seseorang, lalu mengendalikan seseorang dari jarak jauh, dan kemudian memindahkan jiwa seseorang seperti yang dilakukan oleh Charles tadi. Itu menurut yang ada di film ini ya guys. Kalau aslinya saya sendiri tidak tahu voodoo itu apa. Jika kalian tahu voodoo itu apa, silakan kalian tulis di kolom komentar dan nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Oke, sekarang kita balik lagi ke Charles. Nah, di sini Charles kemudian membaca mantra-mantra dan tak lama kemudian guys, petir yang sangat dahsyat tiba-tiba saja menyambar boneka itu. Ledakan itu pun langsung menghancurkan toko tersebut, namun untungnya Mike bisa selamat dari ledakan itu. Dia kemudian melihat Charles meninggal di hadapannya dan berpikiran kalau semuanya sudah berakhir di sana. Nah, keesokan harinya, scene kemudian pindah ke seorang bocil bernama Andy yang sedang menonton iklan boneka Good Guy di rumahnya. Andy yang saat itu sedang berulang tahun sangat menginginkan boneka tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun, ibunya tidak mampu membelikan boneka itu lantaran boneka tersebut sangatlah mahal. Nah, pada siang harinya, ibunya diberitahu oleh temannya kalau ada seorang gelandangan yang punya boneka itu dan dia mau menjualnya jauh di bawah harga pasaran. Ibunya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan kemudian langsung membeli boneka itu tanpa peduli dari mana asal boneka tersebut. Kalian pasti sudah bisa menebak kan asal boneka tersebut dari mana? Ya, boneka itu didapatnya dari toko mainan yang terbakar tadi. Dan boneka itu guys adalah boneka yang di dalamnya sudah ada jiwanya Charles. Setelah mendapatkan boneka itu, Karen langsung membawanya pulang dan kemudian diberikan kepada Andy. Boneka yang memiliki fitur bicara itu langsung diajak ngobrol oleh Andy dan di sini dia pun memperkenalkan diri kalau namanya adalah Chucky.
Andy pun sangat senang sekali mendapat boneka itu, bahkan dia langsung berterima kasih sambil memeluk ibunya. Nah, tak lama kemudian, ibunya pergi bekerja karena mendapat tambahan shift, sementara Andy dijaga oleh sahabat ibunya yang bernama Maggie. Di sini guys, Chucky mulai menunjukkan kalau dia itu hidup dengan melakukan beberapa hal. Mulai dari menghidupkan TV dan kemudian menonton berita, lalu menumpahkan tepung yang ada di dapur, dan puncaknya di saat dia dengan teganya memalu kepala Maggie sampai dia terjatuh dari jendela. Tak lama setelah kejadian mengerikan itu, Karen datang ke sana dan sangat terkejut melihat banyak polisi sudah ada di sana. Dia pun langsung berlari ke rumahnya dengan penuh cemas, takut telah terjadi apa-apa pada Andy. Untungnya dia bisa bernapas lega setelah menemukan Andy dalam keadaan baik-baik saja yang saat itu sedang bersama dengan detektif Mike. Nah, di sini Mike bilang pada Karen kalau Maggie telah meninggal dunia setelah jatuh dari jendela tadi. Karen pun langsung terkejut mendengar itu, dan dia lebih terkejut lagi setelah diberitahu ada jejak kaki anak kecil di dekat jendela itu. Karena hal ini guys, Mike sempat mengecek sepatunya Andy dan berpikiran kalau Andy lah yang telah membunuh Maggie. Karen pun langsung menyangkalnya karena tidak mungkin anaknya melakukan hal sekecil itu. Dia lalu mengusir Mike serta polisi lainnya dari sana. Namun sebelum mereka pergi, Andy tiba-tiba saja mendatangi Mike dan bilang kalau jejak kaki yang kecil itu adalah jejak kakinya Chucky. Mike langsung kebingungan mendengar itu karena tidak logis sekali jika boneka bisa hidup dan kemudian melakukan tindakan mengerikan itu. Setelah itu, Karen kemudian mendatangi Andy di dalam kamarnya karena mendengar Andy sedang bicara pada seseorang. Karen lalu bertanya dengan siapa Andy bicara dan dia pun langsung menjawab kalau dirinya sedang bicara dengan Chucky. Katanya, Chucky merupakan boneka yang bisa hidup dan dia telah memberitahu banyak hal pada Andy. Ibunya pun mulai stres guys melihat kelakuan anaknya itu, karena tidak mungkin boneka bisa hidup dan menganggap kalau Andy hanya mengarang cerita saja. Dia pun lalu mengajak Andy tidur bersamanya, namun Andy lebih memilih untuk tidur bersama boneka itu. Nah, keesokan harinya, Karen membawa Andy ke sekolah seperti biasanya, namun dia tidak masuk ke kelas. Chucky rupanya menyuruh Andy untuk membawanya ke rumah Eddie, orang yang tadi meninggalkannya saat di awal cerita. Dengan polosnya guys, Andy pun membawa boneka laknat itu ke rumahnya Eddie, dan sesampainya di sana, Chucky pun langsung membalas dendam kepada Eddie. Setelah kejadian itu, Andy bersama bonekanya lalu dibawa ke kantor polisi, sementara Karen dipanggil ke sana untuk berbicara dengan Andy. Di sini Karen pun menyuruh Andy untuk bicara jujur siapa yang sebenarnya melakukan kedua pembunuhan itu. Andy yang memang dari awal sudah bicara jujur, lalu menyuruh Chucky untuk bicara agar mereka percaya kalau dialah pelakunya. Namun guys, boneka laknat itu tidak mau bicara sama sekali, sekalipun sudah dipaksa-paksa oleh Andy. Nah, karena dianggap punya kelainan atau sedikit gila, Andy pun kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan, sementara Karen membawa Chucky pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Karen dibuat terkejut guys, karena boneka itu ternyata tidak menggunakan baterai selama dia ada di sana. Padahal, kalau ingin menghidupkan fitur bicaranya, diperlukan dua baterai yang berukuran besar. Dia pun kemudian menyuruh Chucky untuk bicara, namun dia tetap diam sediam-diamnya. Karena sudah sangat geram, Karen pun kemudian menghidupkan api unggun, lalu mengancam akan membakarnya, dan kemudian inilah yang terjadi. You stupid bitch, you filthy slut! Did you fuck with me? Spontan Karen pun langsung terkejut dengan kejadian ini, apalagi setelah Chucky menggigit tangan kirinya. Karen kemudian refleks melempar Chucky dari tangannya, dan boneka itu pun langsung cepat-cepat pergi dari sana. Tidak ingin boneka itu melarikan diri, Karen pun kemudian mencoba untuk mengejarnya, namun sayangnya Chucky telah berhasil kabur. Nah, setelah mengetahui boneka itu benar-benar hidup, Karen pun langsung pergi ke kantor polisi untuk memberitahu Mike. Namun si Mike tidak percaya guys dengan perkataan Karen. Malahan dia menganggap Karen sudah ketularan gila dari anaknya sendiri.
Karena tidak percaya dengan perkataannya, Karen pun kemudian pergi mencari Chucky sendirian ke tempat gelandangan yang tadi menjual boneka itu. Sesampainya di sana, Karen berhasil menemukan gelandangan itu dan langsung bertanya di mana dia mendapatkan boneka Chucky. Namun bukannya jawaban yang didapatkan Karen, melainkan dia ingin digenjot oleh gelandangan itu. Untungnya Karen diselamatkan oleh Mike yang ternyata mengikutinya ke tempat tersebut. Dengan ancaman senjata api, gelandangan itu pun langsung memberitahu kalau dia mendapatkan boneka Chucky dari toko mainan yang terbakar. Seketika itu pun Mike langsung terdiam guys, karena itu adalah tempat di mana dia telah membunuh Charles. Namun karena belum melihat sendiri Chucky itu hidup, dia pun tidak bisa berspekulasi apapun dan kemudian mengantar Karen pulang ke rumahnya. Nah, setelah sampai di sana, Karen memaksa Mike untuk mengecek rumahnya Charles, namun dia menolak untuk melakukannya. Mike pun kemudian pergi dari sana, namun entah kenapa guys, dia langsung berubah pikiran dan kemudian pergi ke rumahnya Charles. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja muncul kepala di kursi belakang mobil yang ternyata adalah Chucky. Dia kemudian menjerat lehernya Mike menggunakan tali yang membuat Mike harus berjuang untuk menyelamatkan hidupnya. Untungnya Mike berhasil lepas dari jeratan itu setelah dia menyundut wajahnya Chucky menggunakan colokan rokok. Tapi itu belum selesai guys, karena tak lama kemudian Chucky berusaha lagi untuk membunuh Mike dengan cara menusuk alat kelaminnya menggunakan pisau. Karena hal ini, Mike pun harus melompat-lompat di dalam mobil dan pada akhirnya mobilnya pun harus mengalami kecelakaan. Nah, karena belum juga mati, Chucky kemudian berusaha lagi untuk membunuh Mike, namun Mike langsung menembaknya sampai dia terpental. Chucky pun kemudian langsung kabur dari sana dan selamatlah Mike dari boneka gila tersebut. Keesokan harinya, Sin kemudian pindah ke Karen di mana dia sedang berada di rumahnya Charles untuk mencari petunjuk. Di sini Karen pun dibuat terkejut guys dengan isi dalam rumah tersebut, karena dinding rumah itu dipenuhi dengan gambar-gambar aneh yang berkaitan dengan ilmu voodoo. Nah, tak lama kemudian, Mike tiba-tiba saja muncul seperti hantu dan mengatakan ke Karen kalau nama panggilan Charles adalah Chucky. Chucky pernah menghabiskan banyak waktu dengan seorang pria yang gambarnya ada di dinding rumah tersebut, yaitu John Bishop. Mike pun kemudian mengajak Karen untuk mencari John sebelum Chucky duluan yang menemukan pria tersebut. Selanjutnya, Sin kemudian pindah ke Chucky, di mana dia telah berhasil menemukan John yang saat itu sedang berada di rumahnya. Di sini Chucky kemudian bertanya ke John kenapa badannya bisa mengeluarkan darah setelah ditembak oleh Mike. Katanya, kau mulai berubah menjadi manusia. Semakin lama kau terjebak di boneka itu, maka semakin lama pula kau akan menjadi manusia. Spontan Chucky pun langsung marah guys, dan kemudian meminta John untuk mengeluarkannya dari boneka itu. John yang tahu kalau si Chucky ini sangatlah jahat dan telah menyalahgunakan ilmu yang diajarkannya, langsung menolak permintaan Chucky. Dia kemudian mencoba menelepon polisi, namun Chucky langsung menyantet John menggunakan boneka mojo atau boneka voodoo miliknya sendiri. Karena takut dibunuh guys, John pun kemudian memberitahu Chucky bagaimana cara untuk keluar dari boneka itu. Caranya, Chucky harus memindahkan jiwanya ke orang pertama yang tahu siapa Chucky itu sebenarnya, yaitu Andy. Nah, setelah mengetahui caranya, Chucky lalu menusuk boneka mojo miliknya John dan kemudian langsung pergi dari sana untuk mencari Andy. So long, John. Tak lama kemudian, Mike dan Karen datang ke sana seperti pahlawan kesiangan, tapi untungnya mereka masih bisa bicara dengan John walaupun dia sudah sekarat. Katanya, kalian harus membunuh Chucky sebelum dia membacakan mantranya dan kemudian memindahkan jiwanya ke Andy. Satu-satunya cara untuk membunuhnya, kalian harus menghancurkan jantungnya yang sekarang telah terbentuk di dalam boneka itu. Nah, selanjutnya, Sin kemudian pindah ke rumah sakit jiwa di mana Andy dirawat di sana untuk sementara. Di sini guys, Andy melihat Chucky dari jendela kamarnya yang sedang menaiki tangga rumah sakit itu. Sontak Andy pun langsung ketakutan setengah mati karena dia tahu Chucky datang ke sana untuk menyakitinya. Andy pun kemudian meminta dokter mengeluarkannya dari kamar itu, namun si dokter tidak memperdulikan perkataan Andy.
Hingga tak lama kemudian, Chucky berhasil menyelinap masuk ke kamarnya, tapi untungnya Andy bisa menipu Chucky dan kemudian melarikan diri ke sebuah ruangan. Di sini udah mulai seram nih guys, karena Chucky berhasil menemukan Andy di sana, ditambah lagi dokter tadi juga berhasil menemukan Andy. Karena dianggap menjadi penghalang, Chucky kemudian menusuk kaki dokter itu sampai dia terjatuh. Setelah itu, hal yang mengerikan pun terjadi, di mana Chucky memasang ikat setrum ke kepalanya dokter itu dan kemudian menyetrumnya sampai dia gosong. Andy yang melihat kejadian ini langsung menyuruh Chucky untuk berhenti menyetrumnya, namun dia malah ketawa-ketawa seperti kuntilanak. Nah, tak lama setelah kejadian itu, Mike dan Karen datang ke sana untuk mencari Andy, namun mereka malah diberitahu kalau Andy telah membunuh dokter itu dan kemudian dia melarikan diri ke rumahnya. Mereka pun kemudian bergegas pergi ke sana sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi pada Andy. Selanjutnya, scene akan berpindah ke rumahnya Karen, di mana Andy sedang berusaha sembunyi dari boneka gila itu. Kalau di scene tadi sudah mulai serem, di scene ini akan lebih serem lagi guys, karena Chucky berhasil menemukan Andy kembali dan kemudian terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat menakutkan. Hingga pada akhirnya Chucky berhasil menangkap Andy dan kemudian mulai berkomat-kamit membaca mantra untuk memindahkan jiwanya. Di saat yang bersamaan, Karen dan Mike tiba-tiba saja muncul di sana dan langsung menggagalkan Chucky sesaat sebelum dia selesai membacakan mantra. Marah karena telah digagalkan, Chucky kemudian langsung melukai kakinya Mike sembari pergi dari sana untuk bersembunyi. Nah, dengan keadaan kaki yang terluka, Mike kemudian mencari Chucky, namun Chucky berhasil memukulnya dari belakang. Mike pun seketika langsung pingsan, dan di saat Chucky mau membunuhnya, Karen tiba-tiba saja menembak kakinya Chucky. Boneka itu pun langsung mengejarnya seperti orang gila sampai ke tempat perapian rumah tersebut. Di sini mereka pun sempat bergelut sebentar sebelum Karen melemparnya ke tempat perapian dan kemudian menutup tempat perapian itu. Spontan Chucky pun langsung memberontak seperti orang kesurupan, namun itu semua berhenti setelah Andy membakarnya. Kalau kalian pikir dia sudah mati, kalian salah guys, karena disinilah scene yang paling menyeramkan di film ini. Kenapa saya bilang paling menyeramkan? Karena setelah Andy membakar boneka iblis itu, boneka itu tiba-tiba hidup lagi dengan tubuh yang sudah gosong dan wajah yang sangat menyeramkan. Dia kemudian langsung menyerang mereka lagi, dan di sini mereka pun harus bersusah payah untuk melawan boneka itu. Bahkan guys, Karen sudah menembak kepalanya sampai putus, lalu tangan kanannya dan juga kaki kanannya, tapi boneka itu masih bisa hidup. Hingga pada akhirnya, Mike yang saat itu sudah tersadar dari pingsannya langsung menembak jantungnya Chucky. Chucky pun langsung terpental ke dinding dan perlahan-lahan mulai berhenti bergerak sembari mengucapkan kata terakhirnya. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Scene di film ini kemudian ditutup dengan Andy yang terus melihat ke kepalanya Chucky sembari perlahan-lahan pergi dari sana. Jadi itulah guys alur cerita film Boneka Laknat yang berjudul Child's Play. Nantinya saya juga akan menceritakan sequel kedua film ini yang pastinya jauh lebih menyeramkan dari yang pertama. Kalau ada pertanyaan seputar film ini atau ada bagian yang kalian kurang mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar dan nanti saya akan jawab satu persatu. Oke guys, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa lagi di video-video alur cerita lainnya. Bye-bye.